Secara umum, kematian dipahami sebagai fase akhir kehidupan yang sangat ditakuti oleh banyak orang, sehingga banyak juga yang mencoba menghindar dari kematian. Paling tidak, berusaha memperpanjang umurnya. Adakah yang mau mati sekarang? Adakah yang mau hidup? Pilih yang mana, mati atau hidup? Bagi bangsa-bangsa sejak zaman dulu, termasuk bangsa Israel dan kaum Yahudi, kematian bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Kadang-kadang diidentikan sebagai maut, suatu situasi atau kekuatan yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatasi oleh manusia. Kadang-kadang pula kematian dikaitkan dengan dosa, sehingga munculnya misalnya ungkapan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni. Hari ini tema saya ambil dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 tentang bagaimanakah Yesus bisa mendatangkan kebangkitan dan hidup di dalam diri orang Kristen. Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bisa merasakan hidup di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar juga Bapa, saya dan para pendengar ingin mendengarkan segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, begitu juga buat para pendengar. Biarlah tetap selalu setia untuk mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum saya membahas, saya ingin membaca di dalam Yohanes 11 ayat yang 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saya akan lanjut di ayat 11 ayat yang 26. "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Secara umum, kematian dipahami sebagai fase akhir kehidupan yang sangat ditakuti oleh banyak orang, sehingga banyak juga yang mencoba menghindar dari kematian. Paling tidak, berusaha memperpanjang umurnya. Adakah yang mau mati sekarang? Adakah yang mau hidup? Pilih yang mana, mati atau hidup? Bagi bangsa-bangsa sejak zaman dulu, termasuk bangsa Israel dan kaum Yahudi, kematian bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Kadang-kadang diidentikan sebagai maut, suatu situasi atau kekuatan yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diatasi oleh manusia. Kadang-kadang pula kematian dikaitkan dengan dosa, sehingga munculnya misalnya ungkapan upah dosa adalah maut. Ini terdapat di dalam Roma 6 ayat yang 23. Tentu kita semua tahu mengapa umat manusia memandang kematian sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Dan setiap orang pun pasti memiliki alasan yang membuatnya menghindar dari kematian yang menakutkan itu. Memang banyak orang, terutama orang-orang percaya, yang mencoba menghibur diri sendiri dengan mengatakan bahwa kematian merupakan jembatan menuju kepada kehidupan kekal. Namun toh pada dasarnya manusia menganggap kematian sebagai sesuatu yang negatif. Hal ini juga yang terjadi pada Maria dan Marta ketika saudara-saudara laki-laki mereka Lazarus meninggal dunia. Anda bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat yang pertama. Mereka malah menyesali, bahkan mungkin menyalahkan Yesus karena tidak ada di tengah-tengah mereka ketika Lazarus sakit sehingga saudara mereka itu mati. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Anda bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat 21 dan 32. Pada satu sisi kata penyesalan dari Marta dan Maria ini menunjukkan betapa orang-orang pada zaman itu dan hingga zaman sekarang menganggap kematian
sebagai suatu malapetaka besar, sebagai suatu situasi yang sangat menyenangkan. Kita tidak tahu pasti alasan dibalik penyesalan atau kesedihan Marta dan Maria atas kematian Lazarus. Alasan umum adalah bahwa mereka merasa kehilangan saudara laki-laki yang pada zaman itu sangat dibutuhkan dalam keluarga. Tentu hal ini ada kaitannya dengan tradisi, adat istiadat dan budaya yang berlaku di Israel atau Yahudi. Hal inilah semua yang kemungkinan besar membuat Marta dan Maria sangat sedih atas kematian Lazarus dan kecewa atas ketidakhadiran Yesus di saat-saat mereka membutuhkannya. Namun, ketidakhadiran Yesus ini menurut penulis Injil Yohanes adalah sebuah kesengajaan Yesus sendiri supaya Allah dan anaknya Yesus dipermuliakan. Anda bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat 6 dan 4. Dan Yesus membuktikan maksud dibalik kesengajaannya ini nanti ketika dia membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari itu. Anda bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat 39, 43-44 dan 45. Peristiwa menyedihkan kematian Lazarus yang ditakuti kemudian berpuncak pada pembangkitan oleh Yesus. Mendapat perhatian penulis Injil Yohanes supaya para pembacanya dapat memahami esensi dari kehidupan tentang kehidupan kekal. Konsep ini lebih mengarah kepada perubahan mutu kehidupan yang datang melalui persekutuan dengan Kristus. Pada sisi lain, kata-kata penyesalan Marta dan Maria tadi menegaskan bahwa Yesus mampu mengalahkan kematian yang baru saja dialami oleh saudara mereka Lazarus. Marta sendiri secara tegas mengungkapkan kepercayaannya akan kebangkitan dan hidup itu. Anda bisa lihat dalam Yohanes 11 ayat 24 dan 27. Dan dengan kebangkitan Lazarus, Yesus membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini terdapat dalam ayat 25 dan 26. Kata-kata dan tindakan Yesus tentang kebangkitan dan hidup ini sebenarnya mengkritik para kaum Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati dan kehidupan sesudah kematian. Sekaligus meneguhkan iman, kepercayaan sebagian orang Israel dan Yahudi sejak zaman Perjanjian Lama bahwa memang ada dan kebangkitan orang mati dan kehidupan sesudah kematian itu. Pada saat kematian, menurut kepercayaan mereka, dunia fana dan dunia kekal akan bertemu dan berciuman. Dan pada saat itulah mereka akan melihat Tuhan, melihat kehidupan, bukan kematian. Jadi melalui kata-katanya ini dan nanti ditindaklanjuti dengan membangkitkan kembali Lazarus, Yesus menegaskan apa yang sudah ada dalam iman kepercayaan bangsa Israel dan Yahudi, yaitu bahwa kematian bukanlah babak atau fase terakhir dari drama atau selingkaran hidup manusia. Doktrin ini yang seharusnya telah mendorong orang-orang Yahudi, mendorong orang-orang percaya di segala zaman dan tempat untuk mempunyai harapan dan keyakinan akan hidup yang akan datang. Kematian bukanlah akhir segala-galanya, bukanlah akhir segala sesuatu. Pesan Yesus dalam hal ini sangat tegas bahwa Dia di balik kematian ada kebangkitan dan hidup. Bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya dari kehidupan ini. Gaung pesan ini dapat terus terdengar hingga hari ini, yaitu bahwa kegagalan yang kita alami tidak berarti semua kehidupan kita berakhir sama sekali. Naiknya harga BBM tidak serta-merta bahwa kita mati kelaparan semua. Sebab justru hal itu memberi kita kesempatan untuk hidup sederhana
dan melakukan segala keuangan dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Di tengah himpitan beban hidup yang rasanya seperti membawa kematian, Yesus justru membawa kita kepada kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Banyak hal yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan ini, berbagai pencobaan hidup, dan berbagai segala masalah. Ini melatih diri kita untuk lebih tahan dan menganggap bahwa segala permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan berdoa di dalam Tuhan. Biar semakin erat hubungan kita di dalam Tuhan selalu. Mungkin saudara-saudara menganggap hidup dalam Tuhan bebas dari masalah, bebas dari segala apapun problema hidup kita. Tapi itu salah. Kita sebagai manusia yang tidak mempunyai tantangan hidup, mungkin merasa hidup itu tidak berarti apa-apa dalam kehidupan kita. Inilah yang membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah tempat sandaran kita, tiada yang lain. Hal ini juga merupakan kritik bagi pemahaman yang mengatakan bahwa hidup berakhir pada saat kematian. Jadi, lakukanlah keinginan hatimu, ikutilah seleramu, nikmatilah nafsu duniamu, hanya selagi hidup engkau menikmatinya. Toh semua akan mati dan setelah itu tidak ada lagi. Yesus oleh penulis Injil Yohanes justru menegaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan karenanya setiap orang tidak boleh dikalahkan oleh segala sesuatu yang mendatangkan kematian, penderitaan, kesedihan, kekecewaan, kengerian, dan banyak lagi selama hidup ini. Kalau Yesus mendatangkan kehidupan, justru banyak orang sekarang yang secara sadar maupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja menggiring kehidupannya dan bahkan sesamanya kepada kematian, ke arah kehancuran, ke arah kesengsaraan, dan banyak lagi. Banyak orang hanya memikirkan dan mengusahakan kebutuhan dan keinginannya sendiri dengan tidak peduli akan kebutuhan orang lain. Misalnya, mobil dinas tanpa memikirkan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Banyak orang yang mati terhadap perasaan sesamanya sehingga memperlakukan orang lain menurut seleranya, seolah-olah orang lain itu bukan manusia. Ini betul-betul terjadi. Mungkin Anda bisa menyadarinya. Bahkan merasa bangga dengan kehidupan dalam ketidakjujuran, ketidaksetiaan, ketidakbenaran, dan ketidakadilan. Saya berharap saudara-saudara tidak melakukan hal-hal seperti ini. Banyak yang kehilangan harapan dan pegangan hidup, kehilangan arah dan tujuan hidup sehingga terombang-ambing ke sana kemari. Dan tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan mendatangkan kerusakan, kehancuran, bahkan kematian atas diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Bagi mereka, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ingat firman Tuhan ini. Setiap orang tidak boleh mendatangkan kematian bagi dirinya sendiri, bagi sesamanya, bagi lingkungan kehidupan di mana dia berada. Sebab pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang telah dijalaninya. Apakah lebih baik mendatangkan kehidupan yang berkualitas atau justru lebih banyak mendatangkan kematian? Setiap orang yang dapat merenungnya, Yesus mendatangkan kehidupan kekal dan kita harus menyambutnya dengan sukacita. Itulah harapan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana tema khotbah hari ini itu menyadarkan kami tentang kematian bukanlah akhir segala-galanya. Biarlah Tuhan, Kau urapi kami Tuhan. Kau lindungi kami dan jagai dimanapun kami berada. Bapa, apapun yang kami lakukan selama kami hidup di dunia ini, biarlah itu Tuhan membuat iman kami semakin dekat di dalam Engkau. Membuat hal-hal yang berkenan di hati-Mu ya Bapa. Mungkin banyak permasalahan baik di dalam pekerjaan yang dimana
Setiap manusia merasakan yang namanya sakit hati, baik itu karena teguran-teguran dari teman-teman ataupun dari para bosnya dan para pemimpinnya. Tuhan ajarkan dalam diri kami untuk memberikan kasih kepada orang-orang yang selalu menyakiti hati kami. Karena kami belajar dari Yesus Kristus, di mana selama hidup Ia selalu mengajarkan kasih kepada orang-orang yang menyakitinya. Biarlah Tuhan, Engkau yang ubahkan hati pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu. Segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu, bukan atas kehendak kami. Tuhan berkati juga buat para pendengar, biarlah apapun yang mereka rasakan, baik mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam banyak permasalahan, Tuhan, aku yakin dan percaya Engkau dapat atasi itu semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Allah Bapa-Ku, terima kasih Yesusku, biarlah semakin hari semakin dekat di dalam mendengarkan segala kebenaran firman-Mu, dan hati kami selalu tertuju di dalam Engkau. Dan kami akhiri semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku untuk tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman yang saya bacakan setiap pagi. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya. Amin.